Oke, sepertinya sudah lama ya gua gak bikin tutorial lagi. Jadi hari ini gua bakal bikin tutorial atau bikin sesuatu yang mana mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian yang suka bikin gambar 2D di aplikasi AutoCAD. Jadi di sini gua bakal bikin tutorial bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah fitur constraint di aplikasi AutoCAD untuk mempercepat proses editing gambar di aplikasi AutoCAD. Jadi seperti apa? Yuk simak terus. Oke, jadi di sini gue bakal coba mengaplikasikan sebuah fitur constraint ini di aplikasi AutoCAD pada sebuah gambar penampang balok beton atau gambar concrete beam. Yang mana di sini yang gue butuhin itu adalah supaya lebih pada saat proses editing gambar, yaitu untuk adjustment dimension atau untuk merubah ukuran balok itu sendiri dengan cara input angka-angka aja. Yang biasanya kita mengedit gambar penampang balok itu secara manual dengan menggunakan user comment. Misalnya untuk ukuran baloknya kita bisa stretch, tapi dengan fitur constraint ini kita bisa gunakan dengan input angka aja, yang mana nantinya bisa merubah dimensi dari penampang balok itu sendiri, seperti untuk lebar baloknya, tinggi baloknya, diameter diameter penulangan sengkangnya, berikut juga dengan tebal selimut betonnya. Tapi ini hanya berlaku untuk gambar 2D ya, tidak bisa berlaku untuk gambar 3 dimensi. Jadi seperti apa cara untuk membuatnya? Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi AutoCAD-nya ya. Nah, di sini untuk membuat template-nya sebenarnya cuma ada 2 tahapan, yaitu tahap pertama membuat gambar penampang baloknya dulu, dan yang kedua dibuat ke dalam dynamic block dengan tambahan fitur constraint. Oke, langsung aja ya kita ke tahap pertama untuk membuat gambar penampang baloknya. Di tahap pertama ini nggak ada cara yang istimewa, jadi gua bikin seperti biasanya aja yang banyak orang lakukan, yaitu dengan menggunakan user comment seperti umumnya. Oke, di sini penampang baloknya misalnya gua buat dengan ukuran 400 mili x 200 mili seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita offset ke dalam sebesar selimut beton. Misalnya gua pakai ketebalan paling tipis yaitu 30 mm. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi. Berikutnya kita offset lagi untuk diameter tulangan sengkangnya. Nah, perlu kalian catat juga ya, gua disclaimer dulu bahwa tutorial yang gua edukasikan ini hanya bersifat contoh aja. Jadi mengenai reinforcement atau perkuatan penulangannya, ini gua tidak desain dulu. Maka dari itu jangan kalian aplikasikan ke desain kalian untuk pendimensian tulangan ini, karena ini perlu dihitung terlebih dulu ya untuk perkuatannya. Oke, jadi di sini untuk diameter tulangan sengkangnya sebagai contoh gua pakai diameter 10 mm. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buat untuk gambar penulangan utamanya, yaitu bagian atas untuk tulangan tarik dan bawah adalah untuk tulangan tekan. Karena semisal gambar penampang balok ini adalah memotong di posisi bagian tengah bentang baloknya, yaitu adalah area momen positif. Buat kalian yang sudah pernah belajar analisa struktur, pasti ini paham ya. Jadi misal untuk tulangan daerah tekan di sini gua pakai 3 dengan diameter 13. Artinya ada 3 buah tulangan dengan diameter 13 mm seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk tulangan bawahnya. Misalnya gua pakai 2D13 seperti ini. Nah, berikutnya lagi tinggal kita fillet supaya bentuk bengkokan tulangannya halus seperti pada aslinya. Yang gua maksud bengkokan di sini adalah pada tulangan sengkangnya seperti ini.
Nah, dan satu lagi ya, tulangan sengkang ini kan pasti ada ujung sambungannya yang berbentuk hook itu, yang mana nanti bisa kita posisikan pada sudut bagian kanan misalnya atau kiri, atau bagian bawah juga bisa, tapi itu nanti saja ya, gue bakal bahas di tahap akhir. Yang penting seperti ini aja, gambarnya sebetulnya sudah bisa mewakili atau mempresentasikan sebuah gambar penampang balok. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tahap kedua, yaitu menjadikan sebuah gambar ini ke dalam bentuk dynamic block. Cara yang dilakukan adalah seperti biasanya, membuat blok. Jadi kita select dulu atau pilih dulu semua gambarnya tuh seperti ini. Nah, kemudian ketikkan B lalu enter. Selanjutnya tinggal kita beri nama dulu ya. Misalnya di sini gua beri nama B1. Berikutnya kita pick point dulu ya seperti ini, yang mana gua akan ambil di sudut kiri bawah seperti ini. Nah, jika sudah tinggal tekan OK. Nah, sekarang kita sudah masuk ya ke dalam blok editornya. Di sini yang pertama kali harus dilakukan adalah menampilkan jendela properties dan authoring paletnya. Untuk menampilkan jendela properties ini bisa dengan menekan tombol Ctrl+1 seperti ini. Berikutnya kita tampilkan juga untuk jendela authoring paletnya dengan cara klik icon yang ini. Oke, kalau sudah tampil, sekarang saatnya kita akan memberikan sebuah constraint pada gambar ini. Pertama, pada authoring palette, ini kita klik tab bagian constraint. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu ada geometric constraint dan satu lagi ada constraint parameter. Jadi geometric constraint ini gunanya adalah untuk memberikan batasan geometris suatu objek terhadap objek yang akan digabungkan. Atau salah satu untuk dijadikan acuan posisinya, panjang garis, kemudian diameter lingkaran, dan sebagainya. Nah, sedangkan constraint parameter ini tuh gunanya untuk mengubah panjang atau kemudian diameter, jarak suatu objek ke objek lainnya, di mana nilainya bisa kita input sendiri yang akan berefek mengubah dimensi objeknya itu sendiri. Oke, lebih jelasnya mungkin gue akan praktekkan pada sebuah gambar ini. Jadi di sini gue akan coba aplikasikan untuk dimensi tinggi dan lebar baloknya dulu yang ini, supaya nanti tinggi dan lebarnya bisa berubah-ubah tanpa kita edit seperti biasanya. Melainkan nanti seperti yang gue bilang tadi, hanya tinggal input angka saja. Jadi pertama kita pergi ke constraint parameter dan pilih dimensi yang vertikal yang ini. Jika sudah dipilih, kemudian kita klik titik pertamanya. Misalnya gua ambil yang sudut kiri bawah seperti ini. Dan titik keduanya adalah sudut kiri atas balok yang ini. Tolong untuk bagian ini diingat baik-baik ya. Kenapa gua ambil titik pertamanya itu adalah bagian bawah. Jadi alasannya itu adalah karena titik pertama itu adalah titik yang di lock posisinya atau dikunci. Dengan kata lain, jika dimensinya akan dirubah, maka yang bergeser adalah titik keduanya atau titik yang atasnya. Jika dalam kasus ini, jika dimensinya nanti dirubah, maka yang bergeser adalah garis bagian atas balok ini. Dan garis bawahnya akan diam atau tidak bergeser karena sudah dikunci atau di lock. Oke, berikutnya select dulu constraint parameternya atau garis dimensinya. Nah, kemudian lihat pada bagian properties ya. Nah, pada bagian constraint untuk namanya kita beri nama tinggi karena ini untuk mengubah tinggi baloknya. Berikutnya pada bagian MISC untuk show properties kita pilih show. Artinya supaya nanti constraint ini setelah beres diedit di blok editor ya, ini akan ditampilkan pada kolom input angkanya. Lalu berikutnya untuk number of grip-nya ini kita pilih 0. Artinya supaya grip ini tuh disembunyikan dengan alasan kan kita ubah tinggi baloknya itu pakai input angka. Bukan ditarik-tarik seperti biasa dengan menggunakan gripnya. By the way, buat kalian yang belum tahu apa itu grip, jadi grip itu adalah titik pegangan atau hangernya dari suatu objek dan dimension. Nah, jadi jika pada dimension ini untuk gripnya itu adalah bentuknya panah warna biru seperti ini. Dan jika pada objek garis seperti biasa adalah berbentuk kotak kecil warna biru seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi apa itu yang namanya grip? Nah, berikutnya gue akan lakukan langkah yang sama, tapi ini adalah constraint parameter untuk arah horizontal. Ini cara penggunaannya dan tekniknya juga sama persis seperti tadi ya. Jadi di sini kita pilih parameter yang horizontal ini.
Kemudian kita tekan titik pertamanya yaitu di sudut kiri bawah seperti tadi. Ingat ya, harus konsisten. Jadi maksudnya gini, kalau kalian misalnya ambil titik awalnya itu adalah di sudut kiri bagian bawah, maka untuk constraint berikutnya lagi harus sama untuk titik pertamanya di situ, supaya nanti yang dikuncinya adalah titik itu. Kemudian untuk titik keduanya adalah sudut bawah kanan seperti ini. Jadi karena gua pengen perubahan lebarnya itu adalah ke arah kanan, nanti yang bakal bergeser itu adalah garis yang sebelah kanan. Oke, jika sudah, berikutnya kita atur juga pada bagian tab propertiesnya. Ini caranya sama seperti tadi ya, nggak ada bedanya. Hanya mungkin nanti kita bedain masalah untuk di bagian namanya. Jadi di sini gua kasih nama untuk lebar baloknya, kita tulis lebar. Jadi kalian tinggal perhatikan aja ya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya supaya posisi grip balok ini ada satu yang dikunci yang menjadi titik acuan supaya nggak geser-geser. Dalam artian kekunci di sini terhadap perubahan dimension constraint-nya. Ya, bukan berarti nggak bisa di move ya. Dan yang harus di lock ini adalah bagian grip sudut kiri bawah yang ini. Dimana dari awal tadi acuan dimensi constraint ini gua menjadikan titik ini adalah bagian titik yang harus diam atau tidak geser-geser. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan tool lock dari geometric constraint yang ini. Kemudian kita arahkan ke garis baloknya bagian sudut kiri bawah ini sampai ada tanda warna titik merah seperti ini. Nah, jika sudah kelihatan, ini gampang, tinggal diklik saja pada garisnya. Nah, sekarang sudah terkunci ya dengan ditandai dengan simbol gembok kayak gini. Oke, sampai di sini sebelum dilanjut kita harus tes dulu apakah constraint ini berfungsi atau tidaknya ya. Jadi kita keluar dulu dari blok editornya dengan ketikan BC lalu enter dan tinggal pilih save aja. Oke, jika sudah sekarang kita pilih gambar penampang baloknya dengan diselect kayak gini aja. Kemudian kita lihat pada bagian custom properties di mana kolom tinggi dan lebar sudah masuk ya atau terekam. Oke, kita coba untuk ubah angkanya di sini. Misalnya gua akan ubah dulu untuk tingginya menjadi 600 mm dan akhiri dengan enter ya. Setiap kali sesudah masukkan angka tinggal diakhiri dengan enter. Oke, jadi bisa ya seperti yang kalian lihat untuk tinggi baloknya di sini sudah berubah. Oke, berikutnya kita coba lagi ya untuk lebar baloknya. Misalnya gua input 400 mm dan akhiri dengan enter. Dan sekarang lebarnya sudah berubah juga. Oke, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mengubah untuk bagian dimensi tulangan sengkang, kemudian dimensi tulangan utamanya yang bulat-bulat ini ya, serta tebal selimut betonnya. Jadi gua bakal bahas di video part berikutnya. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah fitur constraint di aplikasi AutoCAD untuk gambar 2 dimensi. Yang mana mungkin kedepannya kita bisa jadikan gambar ini menjadi sebuah gambar template dengan berbagai macam case yang berbeda. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi ya, di sini gue punya 25 materi tentang penggunaan aplikasi AutoCAD sampai nanti kita bisa membuat sebuah gambar 2 dimensi di aplikasi AutoCAD, tapi dalam bentuk video ya. Jadi buat kalian yang sedang belajar menggunakan aplikasi AutoCAD, ingin bisa membuat sebuah gambar 2 dimensi di AutoCAD, bisa langsung aja cek link di deskripsi. Oke, segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya and dah.